Halo semua, saya Inka dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita komik yang berjudul God Slayer. Melanjutkan cerita sebelumnya, Beiming yang tengah memastikan keadaan UR, kini dirinya telah membereskan masalah yang mengganggunya. Seketika terlihat dari raut wajah UR, dirinya juga mencemaskan keadaan Beiming. Meski begitu UR juga mengatakan dirinya akan baik-baik saja. Mengingat UR mempunyai kekuatan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak berselang lama, Beiming pun langsung berpamitan untuk meninggalkan UR dan menuju kediaman Muruksu bersama Ameng. Di sepanjang perjalanan, Beiming menceritakan kepada Ameng bahwa dirinya sedang membentuk aliansi. Di saat bersamaan, Beiming juga mengajak Ameng berserta anggotanya untuk bergabung dalam aliansi, yang mana tidak lain tujuan dari aliansi Beiming untuk menjatuhkan keluarga Long Xiao dan juga Imo. Ameng sempat terdiam ketika mendengar penawaran Beiming, karena menganggap dirinya tidak ada hubungan untuk membantu perselisihan Beiming. Melihat hal tersebut, Beiming langsung menceritakan kalau Tuan Baizi sebenarnya akan menemui dirinya ketika misi balas dendam selesai. Ameng yang belum menyadari hal tersebut, seketika berubah pikiran dan siap bergabung ke aliansi Beiming. Singkat cerita, Beiming yang telah sampai di kediaman Muroksu kemudian dihadang oleh sekelompok penjaga, namun belum sempat Beiming menanyakan. Orang-orang tersebut malah tertunduk, dan benar saja mereka malah menyambut kedatangan dirinya. Di saat bersamaan, Muruksu dan ayahnya juga berdiri di depan untuk menyambut kedatangan Beiming. Namun Muruksu tengah memperlihatkan kalau dirinya sedang cemburu melihat Beiming datang bersama Ameng. Mengingat Beiming sendiri tidak pernah pergi bersama wanita lain, ataupun menerima ajakan selain dirinya. Tidak berselang lama, ayah Muruksu menjelaskan kalau Beiming bisa saja mendapatkan posisi tertinggi di Chongmingju. Namun tentu saja untuk mendapatkan posisi tersebut, Beiming harus mengikuti persidangan rahasia. Tidak lupa, ayah Muruksu mengatakan kalau persidangan rahasia bertujuan untuk menjaga kestabilan peringkat keluarga besar para petinggi. Meskipun begitu, ayah Muruksu berpesan kepada Beiming untuk tidak menimbulkan kegaduhan selama persidangan berlangsung. Beiming yang tengah menyimak juga merencanakan kalau dirinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pada saat persidangan rahasia berlangsung. Dalam situasi seperti ini, Beiming juga menanyakan perihal peraturan pada saat persidangan rahasia. Dengan cepat, ayah Muruksu menjelaskan kalau persidangan tersebut akan dilaksanakan di sebuah pulau, yang mana pulau tersebut juga masih dirahasiakan. Meski begitu, ayah Muruksu menambahkan jika pulau tersebut akan dipecah menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu area hutan, area gurun, dan area salju. Dan benar saja di tengah tengah pulau tersebut terdapat sebuah menara tinggi yang disebut Menara Chongming. Dan menyedihkan lagi, para peserta diharapkan bisa sampai ke menara dalam waktu 3 hari. Yang mana untuk mencapai menara tersebut, peserta hanya dibekali 2 buah koin. Kemudian ditugaskan untuk mengumpulkan koin lainnya dengan cara mengalahkan peserta lain. Sehingga peserta yang nantinya akan mengumpulkan jumlah koin terbanyak bisa memasuki menara tersebut. Tidak lupa, ayah Muruksu juga mengingatkan kalau selama persidangan berlangsung, tidak menutup kemungkinan pemburu siang dan malam akan bertemu secara bersamaan, sebab persidangan rahasia pemburu siang dan malam diselenggarakan secara bersamaan. Setelah sedikit memahami penjelasan tersebut, Beiming segera meninggalkan kediaman Muruksu. Mengingat sebelum persidangan rahasia dimulai, Beiming menyempatkan diri untuk mencari keberadaan Long Xiao terlebih dahulu. Singkat cerita, Beiming menuju sebuah restoran mewah. Dirinya di sana kemudian ditahan oleh seorang pria besar. Seketika pria tersebut menanyakan perihal dirinya ingin masuk ke dalam. Namun Beiming diminta harus menukarkan sebuah benda berharga miliknya agar dapat ditukarkan sebagai tiket masuk ke dalam. Tidak butuh waktu lama, Beiming langsung mengeluarkan sebuah potongan kecil batu kelahiran naga kepada sang penjaga. Meski begitu, penjaga sempat meremehkan dan mengira kalau batu tersebut hanyalah batu biasa. Namun ketika sang penjaga memegang batunya, dirinya bahkan tak sanggup mengangkat batu yang ia terima. Dan malangnya si penjaga meminta ampun kepada Beiming hingga dengan cepat mempersilahkan Beiming untuk pergi masuk. Tidak lama kemudian, Beiming dihadapkan sosok Dewi yang tengah duduk di singgasana. Melihat hal itu, Beiming dengan cepat menunjukkan batu langka kelahiran naga.
Namun sang dewi tidak memperdulikan pemberian Beiming tepat di hadapannya. Dan benar saja kedatangan Beiming ternyata tercium oleh sosok dewi berparas cantik itu. Setelahnya, sosok dewi mengira kalau Beiming tidaklah hanya sebagai santapan makanan bagi dirinya. Bahkan dirinya mengejek kemampuan milik Tiangou, yaitu Void Devouring. Hanyalah kemampuan tidak berguna jika dibandingkan dengan kemampuan melahap miliknya. Tiangou yang mendengar perkataan itu terlihat sangat marah, bahkan sekelas dirinya dipermalukan oleh sosok dewi yang tak mengetahui kemampuan aslinya. Di saat bersamaan, Beiming sempat melakukan penawaran kepada Dewi, yang mana jika dirinya memberitahu lokasi Long Xiao, maka Beiming akan memberikan segala hal yang ia butuhkan. Namun sang dewi tetap bersikap keras menolak penawaran Beiming. Meski begitu, tawaran Beiming tidak merubah situasi. Beiming yang terlihat kesal langsung menodongkan pedang kelahiran naga ke leher Dewi. Namun tidak disangka, tiba-tiba Beiming dan Tiangou terjebak di dalam perangkap domain, dan ternyata perangkap domain itu tidak lain merupakan kekuatan milik sosok Dewi. Malangnya, kekuatan Beiming tiba-tiba melemah secara perlahan, tetapi beruntung domain perangkap tersebut tidak berpengaruh pada Tiangou. Tanpa pikir panjang, Beiming meminta kepada Tiangou memakan pil body tempering agar dapat mengambil alih tubuhnya. Sebab Beiming menyadari hanya Tiangou lah yang dapat menyelamatkan dirinya. Di sela perbincangan, sosok Dewi langsung menyerang Beiming dan Tiangou secara brutal. Namun semua itu tidak hanyalah sebagai serangan biasa. Sebab sekarang yang tiba di hadapan Dewi itu, kini sosok Tiangou dengan wujud manusianya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Dewi dengan amarahnya menyerang Tiangou dengan kemampuan miliknya. Namun Tiangou dengan mudah menahan serangannya. Bahkan Tiangou dengan mudah menyerap semua serangan racun milik Dewi. Dan tidak disangka, serangan racun yang diserap membawa Tiangou ke dalam domain lain milik Dewi. Yang mana membuat Tiangou justru terjatuh lebih dalam ke domain laut milik sang Dewi. Walaupun demikian, sang Dewi belum puas melihat penderitaan Tiangou. Ia terus menyerang dengan jurus iblis lainnya, bahkan menggerahkan pasukan untuk menumbangkan Tiangou. Namun semua serangan itu mudah Tiangou kalahkan. Tidak sampai di situ, Tiangou sempat ditenggelamkan ke dasar laut. Meski begitu, mudah bagi Tiangou untuk bangkit setelah sekian kalinya ditumbangkan. Sang Dewi terkejut melihat kemampuan Tiangou. Seketika Tiangou yang mulai bosan langsung mengakhiri pertaruhan dengan menelan kemampuan milik sang Dewi. Setelah Tiangou memenangkan pertarungan, Beiming menanyakan keberadaan Chao Feng, sosok pria misterius yang selama ini ia cari. Namun Dewi mengaku tidak begitu mengetahui sosok Chao Feng, tetapi dirinya sempat mengatakan semenjak Chao Feng menjadi dewa, Chao Feng terus berkultivasi meningkatkan kemampuannya di suatu tempat rahasia. Dewi juga mengatakan dirinya hanya dapat memberikan petunjuk, yang mana petunjuk tersebut menuntun Beiming agar bertemu sosok yang bernama Fu Yuan, karena Fu Yuan sendiri masih memiliki hubungan keluarga dengan Chao Feng. Di sisi lain, Beiming sedang menyusun rencana bersama Tiangou karena mengingat kutukan rantai yang melekat pada dirinya. Saat ini tidak akan lepas sampai dirinya bertemu dengan Chao Feng. Meski begitu, Tiangou berjanji akan setia untuk menemani perjalanan Beiming, bahkan akan membantu mengalahkan siapapun. Di sisi lain, di kediaman geng naga hitam, kembali kita diperlihatkan sosok pria bernama Chu Xiang bersama Long Aotian tengah asik berbincang. Mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian yang mengincar keluarga Long Xian. Tidak lupa Long Aotian dan Chu Xiang terus memantau wilayah kekuasaan miliknya. Di tengah asiknya perbincangan, ternyata Beiming sedang menyimak perbincangan mereka, sontak membuat Long Aotian terkejut melihat keberadaan Beiming. Dengan cepat dirinya memanggil para penjaga lainnya berkumpul untuk menangkap Beiming. Namun dengan mudahnya Beiming menjatuhkan mereka dengan kekuatan iblis miliknya. Meski begitu, Long Aotian mencoba menantang Beiming, dan tidak butuh waktu lama dirinya ditaklukkan, tak berdaya akibat aura iblis milik Beiming. Dengan wajah tatapan dingin, Beiming segera menanyakan kepadanya tentang keberadaan keluarga Long Xiao. Melihat hal tersebut, Chu Xiang tak kunjung diam. Dirinya juga sempat mengaku bagian anak kedua dari keluarga Chu, yang mana dirinya merupakan satu dari 8 pemburu malam dari keluarga Chu. Tanpa pikir panjang, Chu Xiang menggertak Beiming jika dirinya akan menyesal ketika berhadapan dengan keluarga Chu. Di saat bersamaan, Beiming mengeluarkan aura iblis miliknya sehingga membuat Chu Xiang tertunduk tak berdaya dan meminta ampun. Meskipun begitu, Long Aotian yang belum puas dengan kekalahannya,
kini kembali datang ke hadapan Bei Ming sambil membawa pedang sihir. Tak sampai di situ, dirinya dengan cepat langsung menyerang, namun semua itu hanya akan sia-sia. Dan benar saja serangan miliknya mudah ditepis oleh satu penjaga Bei Ming. Singkat cerita, setelah Long Aotian menerima kekalahannya, Bei Ming segera menginterogasi dirinya, sebab Long Aotian merupakan salah satu kunci menuju menemukan Fu Yuan. Dan setelah berdiskusi panjang, akhirnya Long Aotian memberitahukan bahwa cara untuk bertemu Fu Yuan dengan menukarkan barang mewah seperti lukisan dan kaligrafi. Long Aotian pun bergegas mengantarkan Bei Ming menuju kediamannya. Sesampainya di sana, Long Aotian memperlihatkan seluruh harta kekayaan miliknya. Di sana Bei Ming dipersilahkan untuk mengambil sesuka hatinya. Bei Ming justru melahap semua kekayaan milik Long Aotian dengan jurus iblisnya. Dan setelah semuanya selesai, Bei Ming segera meninggalkan kediaman Long Aotian. Tidak butuh waktu lama, Bei Ming pun tiba di museum yang dikatakan oleh Long Aotian. Namun dari kejauhan datang seorang wanita cantik yang mengaku dirinya seorang penjaga museum. Meski begitu, kedatangan Bei Ming sendiri tidak lain untuk bertemu dengan Fu Yuan. Namun wanita penjaga museum terus menolak kedatang Bei Ming, sebab dirinya mengira Bei Ming hanyalah orang biasa yang tidak mempunyai barang berharga untuk ditukarkan sebagai tiket untuk masuk. Namun semua itu tidak membuat Bei Ming menyerah. Bei Ming mencoba menjebak dirinya dengan menjatuhkan kaligrafi miliknya. Dan benar saja, belum lama Bei Ming beranjak pergi. Wanita penjaga museum terpancing untuk membuka kaligrafi yang terjatuh. Di saat bersamaan, kaligrafi milik Bei Ming justru memperlihatkan betapa indahnya puncak seni naga hitam sesungguhnya, sehingga membuat wanita penjaga museum ikut terkesima. Namun tidak berselang lama, wanita penjaga museum malah mengajak Bei Ming kembali untuk masuk menemui Fu Yuan. Singkat cerita, Bei Ming pun bertemu dengan Fu Yuan. Fu Yuan sendiri merupakan bagian dari anggota Long Xiao yang cukup memiliki akses untuk para petinggi keberadaan anggota Long Xiao. Kemudian Fu Yuan mengajak Bei Ming untuk bersantai minum teh sembari menanyakan maksud kedatangan Bei Ming. Tidak butuh waktu lama, Bei Ming kemudian mengutarakan tujuan maksud kedatangan kepada Fu Yuan, yang mana tidak lain dirinya ingin mencari Chao Feng. Fu Yuan yang mendengarkan perkataan Bei Ming sempat meragukan. Kim, mengingat Chao Feng sendiri semenjak tidak menjadi bagian dari anggota Long Xiao, dirinya sekarang telah menjadi seorang dewa. Meski begitu, untuk membunuhnya sekalipun tidak cukup jika hanya seorang manusia biasa. Tetapi beruntung, Bei Ming dengan keberaniannya langsung menunjukkan kalau dirinya mempunyai senjata rahasia pedang kelahiran naga, yang mana senjata rahasia inilah yang nantinya akan menebas Chao Feng. Fu Yuan cukup takjub ketika melihat tekad Bei Ming. Dengan cepat Fu Yuan pun memberitahukan kalau keberadaan Chao Feng sekarang berada di bawah alam rahasia nomor 9257. Singkat cerita, Fu Yuan kemudian menceritakan asal-usul mereka berdua. Dulunya mereka berdua adalah putra terbaik dari 9 putra naga, bahkan mereka sering pergi berlatih bersama. Namun suatu hari Chao Feng berpamitan kepada Fu Yuan dengan mengatakan dirinya telah bertemu seorang dewa yang sangat kuat. Melihat hal itu, Chao Feng bertekad berlatih menjadi lebih kuat dengan pergi berlatih dengan seorang dewa. Fu Yuan hanya terdiam pasrah melepas kepergian saudaranya, mengingat seorang dewa mampu merubah seseorang menjadi lebih kuat. Namun sampai suatu hari, Chao Feng kembali dengan diri yang berbeda. Dirinya yang sekarang mengatakan kalau ia telah berhasil menjadi bagian dari murid dewa. Dan celakanya Chao Feng yang datang hanya untuk berpamitan, kemudian pergi begitu saja sembari berpesan, dirinya akan terus berlatih hingga suatu saat nanti menjadi seorang dewa sejati. Fu Yuan yang kecewa ditinggalkan oleh Chao Feng, merasa dirinya telah dikhianati. Meskipun Chao Feng adalah saudaranya, namun rasa kekecewaan yang begitu dalam pada Chao Feng membuat Fu Yuan ingin membalaskan dendam dengan membantu Bei Ming menemukan dirinya. Keesokan harinya, Bei Ming pergi menemui Paman Baize. Di sana, Paman Baize ditemani seorang gadis kecil. Tidak lupa, Paman Baize mengenalkan kalau gadis kecil di sampingnya bernama Mo Hei. Dirinya juga merupakan salah satu keluarga Chong Minju pemburu malam. Selain itu, Mo Hei juga pengguna kekuatan spiritual cahaya bulan, yang mana kekuatannya sendiri untuk memanipulasi umur dan penampilannya terlihat seperti gadis kecil. Singkat cerita, Bei Ming kemudian bertanya kepada Paman Baize mengenai keberadaan Chao Feng, yang mana lokasi yang ia ketahui sama seperti lokasi persidangan Chong Mingju. Tetapi beruntung,
Paman Baizi dan Mohei cukup tahu tentang hal ini. Kemudian Paman Baizi menjelaskan kalau sebenarnya Pulau Alam Rahasia nomor 9257 bukan dari ruang lingkup Chongmingju. Maka dari itu, keselamatan para peserta nantinya tidak akan dilindungi, melainkan persidangan ini tidak lain bertujuan untuk mencari pendatang baru. Tidak berselang lama, Bei Ming kemudian dibawa oleh Mohei menuju kediamannya. Sesampainya di sana, Mohei menawarkan Bei Ming untuk bergabung membela keluarga Mohei. Namun dengan Bei Ming yang tidak berminat dengan cepat menolak penawaran Mohei. Tidak puas dengan penolakan Bei Ming, Mohei kemudian mengenalkan cucunya yang bernama Moro. Dan biadabnya, Mohei berniat menjebak dan menjodohkan Bei Ming bersama cucunya. Meskipun dengan mengiming-imingkan informasi mengenai Chao Feng. Di saat seperti itu, Mohei juga mengatakan, jika Bei Ming ingin tahu informasi mengenai Chao Feng. Seketika Moro yang sudah panas langsung melancarkan tinjuannya. Namun mudah bagi Bei Ming untuk menahan serangannya. Dan malangnya lagi Moro bahkan dipermalukan tepat di hadapan Mohei. Setelah mengalahkan Moro, Bei Ming menagih janji pada Mohei untuk dirinya segera memberikan informasi mengenai Chao Feng. Sayangnya, Mohei yang licik tidak kunjung memberikan informasi mengenai Chao Feng. Seketika Mohei mengatakan, jika Bei Ming harus mengikuti persyaratan yang terakhir untuk mendapatkan informasi mengenai Chao Feng. Dan benar saja, persyaratan terakhir yang dikatakan oleh Mohei tidak lain meminta Bei Ming pergi berkencan bersama Moro. Bei Ming yang tidak memiliki pilihan lain terpaksa menerima syarat tersebut. Tidak butuh waktu lama, Bei Ming pun segera pergi berkencan bersama Moro. Meski begitu, Moro masih kebingungan setelah dirinya dianggap menyelesaikan misi setelah berkencan bersama Bei Ming.